Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ariga. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang rangkuman materi minggu ke-4 sampai minggu ke-7 pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan kelas 42XX Telkom University. Pengukuran CSR. Proston dan Bannon pada tahun 1997 mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan pengukuran setiap individual CSP, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Kendala metode skala kolektif CSP akan cenderung terpengaruh oleh perbedaan yang disebabkan oleh industri. Metode lain adalah menggunakan GRI atau Global Reporting Initiative dan ISO 26000. Masalah-masalah dalam implementasi CSR. 6 langkah implementasi CSR menurut Tanaya 2004 yang dirancang oleh Departemen Perdagangan dan Industri Inggris dan diadaptasi oleh World Bank Institute. Komitmen awal, analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis, mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak, implementasi, pengukuran dan pelaporan hasil, dan konsultasi dengan stakeholder. Isu-isu yang terdapat pada CSR. Yang pertama, dari kesukarelaan dan kewajiban, dari biaya sosial ke investasi sosial, ukuran perusahaan, dari filantropik ke berlanjutan, dari kedermawanan dan ke pemberdayaan, dari tanggung jawab ke strategi bisnis, dari sumber daya pembiayaan, dari private ke public, dan isu sosial pada CSR. Membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemeran terintegrasi, kesadaran pemangku kepentingan tentang kebijakan dan praktik CSR dapat menghasilkan manfaat strategis dan finansial bagi bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, para pemasar perusahaan perlu memiliki pemahaman mendalam tentang pemangku kepentingan, karena hal ini akan berdampak pada efektivitas komunikasi CSR mereka. Nilai dari platform komunikasinya terletak pada kemampuannya untuk membuka jalur dialog dengan berbagai pemangku kepentingan melalui cerita dan ide yang akan mencerminkan kepentingan mereka. Karenanya, komunikasi CSR dapat memperkaya bagaimana pemangku kepentingan berinteraksi dengan bisnis dan penawarannya. Keterlibatan ini membantu bisnis untuk meningkatkan hubungan pelanggannya dengan menurunkan biaya akuisisi sambil meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen di antara manfaat lainnya. Meskipun demikian, komitmen yang tulus untuk komunikasi CSR yang berkelanjutan juga dapat menghasilkan keterlibatan karyawan yang lebih kuat. Oleh karena itu, komunikasi perusahaan mengenai lingkungan dan sosial dapat menciptakan situasi win-win bagi bisnis dan pemangku kepentingan. Penelitian Dawkins pada tahun 2005 tentang advokasi karyawan menunjukkan bahwa sekitar sepertiga karyawan telah menyarankan seseorang untuk menggunakan perusahaannya karena telah bertindak secara bertanggung jawab. Karena karyawannya biasanya memiliki jangkauan yang luas di antara kelompok pemangku kepentingan lainnya melalui ikatan sosial mereka dan sering dianggap sebagai sumber informasi kredibel. Perusahaan harus menyesuaikan strategi komunikasi CSR internal mereka dan mencari cara untuk melibatkan karyawan dan mengubahnya menjadi CSR perusahaan duta besar. Menurut Corporate Leadership Council, perusahaan dengan kriteria karyawan yang tinggi memiliki turnover hingga 87% lebih rendah dan kinerja 20% lebih baik, menurut AMSI Person tahun 2012. Komunikasi CSR beserta penggunaan media. Ada 3. Yang pertama adalah komunikasi CSR dan media digital. Yang kedua adalah komunikasi CSR dan media sosial. Yang ketiga adalah pelopor lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Tanggung jawab sosial dan sustainable investing.
atau investasi berkesinambungan. Investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau biasa disebut dengan SRI adalah praktik memasukkan tujuan sosial dan lingkungan ke dalam keputusan investasi. Oleh karena itu, SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif teruji seperti investasi berdampak, advokasi pemegang saham, dan investasi komunitas. Alasan dibalik SRI adalah untuk mempertimbangkan keuntungan finansial serta investasi yang bertanggung jawab untuk membangun masyarakat. Tujuannya didasarkan pada masalah lingkungan, hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, dan hubungan kerja. Latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Menurut Sparkcase tahun 2021 mendefinisikan investasi etis sebagai pelaksanaan kriteria etika dan sosial dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio investasi. Umumnya terdiri dari saham perusahaan. Namun, dia mendapatkan bahwa investasi etis bisa lebih tepat untuk menggambarkan badan nirlaba sebagai gereja, badan amal, dan kelompok lingkungan daripada perusahaan. Pendapat lain dari Sparkcase tahun 2021 adalah selanjutnya menyarankan bahwa organisasi berbasis nilai menerapkan prinsip-prinsip etika internal ke dalam strategi investasi. Namun seringkali investor perorangan mungkin merasa puas dengan institusi dan orang-orang yang belum memiliki nilai yang sama, yang motif utamanya mungkin menghasilkan lebih banyak uang. Selanjutnya adalah investasi bertanggung jawab sosial. Di masa lalu, klien harus meminta perantara, perencana keuangan, dan penasihat investasi untuk reksadana yang bertanggung jawab secara sosial karena investasi ini tidak populer di industri jasa keuangan menurut Schultz tahun 2003. Saat ini, instrumen keuangan yang disaring secara sosial telah menjadi pasar yang berkembang sebagai besar negara maju. SRI adalah prinsip pedoman yang mendorong strategi investasi berbagai dana dan rekening menurut Lamken dan Lyons tahun 2014. Menurut USSIF tahun 2007 melaporkan bahwa ada 6,57 triliun aset investasi yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan berdampak SRI di pasar Amerika Serikat. Penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Investor harus memilih perilaku perusahaan, positif atau negatif, untuk difokuskan. Mereka perlu memusatkan seberapa penting untuk menugaskan setiap jenis kegiatan yang bertanggung jawab. Mereka harus menilai perusahaan secara kuantitatif. Pada kriteria ini setelah memeriksa totalitas aktivitas bisnis mereka. Menurut Schultz tahun 2003. Terakhir, mereka harus menghubungkan skor ini dengan komposisi portofolio mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika investasi tanggung jawab sosial mencakup berbagai heuristik dan pilihan investasi akhir menurut Berry dan Junkos tahun 2013. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.